Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang leadership for quality management. Definisi dan karakteristik kepemimpinan mutu. Kepemimpinan mutu adalah gaya kepemimpinan yang berfokus pada pencapaian kualitas yang tinggi dalam suatu organisasi atau tim. Pemimpin mutu bertujuan untuk mencapai standar yang tinggi dalam segala hal yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Nah, berikut ada beberapa karakteristik kepemimpinan mutu. Yang pertama, kepemimpinan berorientasi pada kualitas. Yang kedua, komitmen pada standar yang tinggi. Yang ketiga, pengembangan karyawan. Yang keempat, penciptaan budaya kualitas. Dan yang terakhir, pemecahan masalah. Nah, dengan mengadopsi kepemimpinan mutu, organisasi dapat mencapai kualitas yang tinggi dalam segala aspek kerja mereka yang menciptakan lingkungan yang produktif dan inovatif. Kepemimpinan manajemen mutu adalah kemampuan untuk membangkitkan semangat orang lain agar mereka memiliki komitmen dan tanggung jawab dalam mencapai kepuasan pelanggan. Kepemimpinan mutu berfokus pada pencapaian, memuaskan kepuasan pelanggan, dan merupakan kepemimpinan yang selalu ingin mencapai yang terbaik. Kepemimpinan saling berkaitan erat dengan kepemimpinan situasional yang memperhatikan tingkat kematangan anggota tim dalam sistem manajemen mutu. Kepemimpinan memastikan ikut serta dalam kualitas dari produk atau layanan yang dihasilkan dapat dicapai. Gaya kepemimpinan mutu organisasi pendidikan yang pertama yaitu tipe kepemimpinan demokratis yang ditandai dengan adanya partisipasi dalam menentukan tujuan serta perpaduan berbagai pendapat atau pikiran untuk menentukan cara-cara terbaik dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang kedua yaitu kepemimpinan otoriter, yaitu kepemimpinan yang mempunyai otoriter selalu menganggap bahwa kekuasaan yang sah adalah miliknya sehingga ia menganggap bahwa hak untuk memerintah dan mengendalikan orang lain berada di tangannya. Kepemimpinan bebas yaitu ditandai dengan berpandangan bahwa anggotanya sebuah organisasi dapat membuat keputusan secara mandiri serta dapat mengurus dirinya sendiri dengan sedikit memungkinkan adanya pengarahan dari pemimpin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Yang keempat yaitu kepemimpinan karismatik, yaitu kepemimpinan yang dapat diartikan sebagai kepemimpinan yang memiliki kekuasaan yang kuat serta dipercayai oleh pengikutnya berdasarkan wibawa dan daya tarik yang dimiliki seseorang pemimpin tersebut. Yang kelima yaitu kepemimpinan kebapaan atau paternalistik, berarti kebapaan, maka tipe kepemimpinan ini merupakan sifat kepemimpinan yang perannya diwarnai oleh sikap kebapaan dalam arti bersifat melindungi, mengayomi, dan menolong anggota organisasi yang dipimpinnya. Yang keenam yaitu kepemimpinan ahli. Tipe dan gaya kepemimpinan ini didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu yang dimiliki oleh seseorang pemimpin sesuai dengan bidangnya, tugas yang dijalankannya. Berbicara masalah peningkatan mutu pendidikan memang sangatlah kompleks dan majemuk karena antara faktor yang satu dengan yang lain saling mempengaruhi. Namun, faktor kunci yang paling dominan adalah pemimpin. Dalam hal ini, kepala sekolah, mutu sekolah yang diharapkan, tentulah kita akan meningkatkan sesuatu yang ideal. Di samping itu, dalam meningkatkan mutu pendidikan, seorang pemimpin harus berupaya meningkatkan mutu kurikulum sekolah karena kurikulum itu merupakan sarana dari suatu sistem pendidikan. Banyak persepsi yang mengatakan bahwa kurikulum adalah rencana pendidikan dan pengajaran atau program pendidikan. Kerjasama tim adalah suatu kemampuan untuk bekerja sama dalam menuju visi dan misi bersama. Dengan kata lain, kerjasama tim merupakan suatu kemampuan
yang kuat dalam mengarahkan dan mendorong para individu dan menuju dan meraih tujuan organisasi secara bersama-sama. Melalui kerjasama tim yang kuat, kita bisa meraih suatu pencapaian besar yang mungkin tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Itulah mengapa kerjasama tim menurut para ahli adalah suatu hal yang harus dibangun dan dijaga.